Candi Ratu Boko merupakan tema yang akan kita bahas kali ini. Menurut beberapa ahli sejarah, Candi Ratu Boko merupakan sebuah situs dan bukan merupakan sebuah candi. Apakah pendapat tersebut memang benar adanya? Tentu kita sebagai penikmat keindahan candi dan sejarah harus benar-benar tahu akan sejarah Candi Ratu Boko ini. Para ahli sejarah berpendapat bahwa Candi Ratu Boko bisa juga disebut Keraton Ratu Boko, dan ada juga berpendapat ini tempat peribadatan. Mari cek fakta di dalam situs Ratu Boko atau Candi Ratu Boko tersebut. Situs Ratu Boko atau Istana Raja Baka adalah situs purbakala yang merupakan kompleks sejumlah sisa-sisa bangunan yang berada kira-kira 3 km di sebelah selatan dari kompleks Candi Prambanan, 18 km sebelah timur kota Yogyakarta, atau 50 km barat daya kota Surakarta, Jawa Tengah. Lebih tepatnya di Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Situs Ratu Boko terletak di sebuah bukit pada ketinggian 196 meter dari permukaan laut. Luas keseluruhan kompleks adalah sekitar 25 hektar. Situs ini menampilkan atribut sebagai tempat kegiatan atau diduga istana kerajaan Mataram kuno. Situs ini menampilkan atribut sebagai tempat berkegiatan atau diduga istana kerajaan Mataram kuno atau Mataram Hindu, juga berfungsi sebagai pemukiman penduduk pada masa Mataram kuno dan berfungsi juga tempat tinggal raja atau istana. Ratu Boko diperkirakan sudah didirikan dan dipergunakan pada abad ke-8 pada masa Wangsa Selendra atau Rakai Panakaran dari Kerajaan Medang atau masa Mataram Hindu. Dilihat dari pola peletakan sisa-sisa bangunan, diduga kuat situs ini merupakan bekas keraton atau istana raja. Pendapat ini dikuatkan berdasarkan pada kenyataan bahwa kompleks ini bukan candi atau bangunan dengan sifat religius, melainkan sebuah istana berbenteng dengan bukti adanya sisa dinding benteng dan parit kering sebagai struktur pertahanan. Dan ada juga sisa-sisa pemukiman penduduk juga ditemukan di sekitar lokasi situs ini. Jadi peradaban Nusantara ini sudah maju dan berkembang di abad ke-8 itu. Situs Ratu Boko pertama kali ditemukan lantas dilaporkan oleh warga Belanda masuk ke Indonesia pada tahun 1790 di Bukit Anak Pegunungan Sewu, dan setelah itu diadakan penelitian mendalam, maka ditarik kesimpulan bahwa reruntuhan itu merupakan sisa-sisa keraton atau istana megah Mataram Hindu. Dalam situs ini ditemukan pula sebuah prasasti yang menggambarkan bahwa situs ini didirikan tahun berapa dan siapa yang mendirikannya. Dalam prasasti ini menyebutkan seorang tokoh bernama Rakai Panakaran, serta menyebutkan suatu kawasan wihara di atas bukit yang dinamakan Abhayagiri Wihara atau wihara di bukit yang bebas dari bahaya. Rakai Panakaran mengundurkan diri sebagai raja karena menginginkan ketenangan rohani dan memusatkan pikiran pada masalah keagamaan. Salah satunya dengan mendirikan wihara yang bernama Abhayagiri Wihara pada tahun 792 Masehi. Rakai Panakaran menganut agama Buddha. Demikian juga bangunan tersebut disebut Abhayagiri Wihara adalah berlatar belakang agama Buddha. Sebagai buktinya adalah adanya penemuan arca Dayani Buddha, namun ditemukan pula unsur-unsur agama Hindu di situs Ratu Boko seperti adanya penemuan arca Durga, Ganesha, dan Yoni. Jadi kalau situs ini ada pengaruh dua kepercayaan,
yang dianut yakni Hindu dan Buddha. Tampaknya kompleks ini kemudian diubah menjadi keraton dilengkapi benteng pertahanan bagi raja. Ditemukan prasasti Siwagra, tempat ini disebut sebagai kubu pertahanan yang terdiri atas tumpukan beratus-ratus batu andesit. Bangunan di atas bukit ini dijadikan kubu pertahanan dalam pertempuran merebut kekuasaan di kemudian hari. Di dalam kompleks ini terdapat bekas gapura, ruang paseban, kolam, pendopo, peringgitan, keputren, dan 2 ceruk gua untuk bermeditasi. Keistimewaan situs Candi Ratu Boko ini dan fungsi dibuat sebagai berbeda dengan peninggalan purbakala lain dari zaman Jawa kuno yang umumnya berbentuk bangunan keagamaan. Situs Ratu Boko merupakan kompleks profan, lengkap dengan gerbang masuk pendopo, tempat tinggal, kolam pemandian, hingga pagar pelindung. Berbeda pula dengan keraton lain yang ada di Jawa yang pada umumnya didirikan di daerah yang relatif landai. Situs Ratu Boko terletak di atas bukit yang lumayan tinggi. Ini membuat kompleks bangunan ini relatif sulit dibangun dari sudut pengadaan tenaga kerja dan bahan bangunan, terkecuali tentu apabila bahan bangunan utamanya yaitu batu andesit diambil dari wilayah bukit ini sendiri. Ini tentunya mengisyaratkan terlatihnya para pekerja di dalam pengelolaan bukit atau menjadi bongkahan yang bisa digunakan sebagai bahan bangunan. Posisi di atas bukit ini juga memberikan udara sejuk dan pemandangan alam yang indah bagi para penghuninya. Selain tentu saja membuat kompleks ini lebih sulit untuk diserang lawan. Sobat Lensa, itulah sekilas tentang situs Ratu Boko. Apabila kami salah dalam penyampaian, kami mohon maaf dan semoga bermanfaat sebagai tambahan informasi sejarah yang masih kokoh berdiri sampai saat ini.